Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi ini kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bertemu kembali sebelum melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 3 Mei 2022. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bersama kita bisa. Kalau bangun tidur di pagi hari, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, siapakah yang paling pertama kita temui? Atau apakah yang paling pertama kita cari? Silahkan jawab di kolom komentar di bawah channel ini. Oh ya, terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar Renungan Pagi yang selalu setia mendengar Renungan Pagi ini dan terus memberi komentarnya. Terima kasih banyak. Saudara sekalian, minggu-minggu dan bulan-bulan setelah keturunan Pentakosta penuh dengan kejadian-kejadian yang sangat menggembirakan. Rasanya tak dapat menjelaskan dengan kata-kata kehidupan umat-umat percaya saat itu. Mereka senantiasa berkumpul bersama dalam situasi yang penuh kasih mesra dan hati yang suci. Tak heran jika persekutuan mereka menjadi daya tarik bagi orang lain, sehingga dengan cepat jumlah mereka makin bertambah dari saat ke saat. Apakah kuncinya? Mereka selalu belajar firman Tuhan melalui para rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan dan dalam doa. Mereka merasa terikat satu dengan yang lain. Bukan karena kemahiran para rasul mengelola dan mengembangkan persekutuan itu. Bukan juga dengan promosi dan sebaran undangan di mana-mana, sehingga jumlah mereka makin bertambah. Saudara sekalian, lewat kehidupan jemaat yang mau dipimpin oleh Tuhan, karena mereka bertekun dalam pengajaran para rasul tiap-tiap hari. Mereka berkunjung ke tempat-tempat persekutuan mereka untuk mendengarkan pengajaran para rasul. Sebab mereka sadar betul mereka belum tahu banyak sebagai umat Tuhan. Mereka belum tahu apa yang harus mereka lakukan dalam setiap hari mengikut Tuhan. Karena itulah mereka butuh bimbingan dari para rasul melalui pengajarannya. Jemaat yang mau bertekun dalam firman. Jemaat yang terus-menerus membuka hati bagi pengajaran Injil Yesus Kristus. Itulah sebabnya mereka menjadi orang Kristen yang kuat. Saudara sekalian, ini hal yang penting untuk kehidupan percaya kita. Firman Tuhan yang direnungkan setiap hari membawa perubahan hidup yang sangat berarti. Mau tak mau apa yang kita dengar mempengaruhi cara berpikir kita dan pada akhirnya akan terwujud di dalam kelakuan kita. Roh Kudus mengubah hidup anak-anak Tuhan dari hidup yang bersifat egois menjadi hidup yang berorientasi pada Tuhan dan orang lain. Dari kehidupan semula yang hanya memikirkan diri sendiri dan kebahagiaannya, di dalam pertolongan Roh Kudus mereka berubah untuk memikirkan orang lain dan memikirkan Tuhan. Bukan masing-masing lagi hanya memikirkan diri sendiri, tapi yang utama adalah memikirkan saudara-saudara seimannya. Saudara sekalian, akar dari penindasan adalah hidup egois. Namun kasih Tuhan Yesus dapat menggantikannya dengan kepedulian dan murah hati. Itulah sebabnya mereka bergilir satu dengan yang lain untuk makan bersama. Jemaat yang mempunyai makanan berbagi kepada yang tidak punya. Ini adalah persekutuan dengan kualitas terbaik dari kebersamaan mereka. Mereka memastikan bahwa mereka kenyang bersama. Mereka memastikan bahwa mereka bisa saling melayani, berkumpul bersama untuk membagi apa yang mereka punya dengan orang lain. Saudara sekalian, seorang tokoh gereja mengatakan, "Saya sangat senang memiliki suatu perkumpulan persaudaraan." Jadi gereja baru merupakan gereja yang sebenarnya bila merupakan suatu ikatan persaudaraan.
Setiap anggota jemaat terhisap satu dengan yang lain, terikat satu dengan yang lain dalam persaudaraan. Saudara sekalian, selain itu mereka bertekun dalam doa. Mereka tidak hanya saling melayani dengan kasih, mereka tidak hanya mendengarkan pengajaran-pengajaran Rasul, tetapi mereka mempunyai kekuatan rohani yang luar biasa karena mereka bertekun dalam doa. Orang-orang Kristen saat itu sangat sadar bahwa tidak mungkin mereka dapat hidup dengan bersandar pada diri sendiri. Mereka menghadapi dunia yang keras dengan pencobaannya. Karena itulah mereka selalu datang kepada Allah sebelum melangkah menemui orang lain. Mereka bisa menghadapi masalah-masalah kehidupan, sebab pertama-tama mereka bertemu dengan Dia, sumber kehidupan dan kekuatan itu sendiri. Saudara-saudaraku, belajar dari kekuatan rohani jemaat mula-mula ini. Maka pertanyaan paling penting untuk kita pagi ini adalah saat kita membuka mata di pagi hari, siapa yang paling pertama kita temui? Apa yang kita lakukan di menit-menit awal pagi kita menentukan aktivitas hidup kita di sepanjang hari itu. Semoga bukan yang paling pertama kita temui adalah handphone. Semoga bukan yang paling pertama kita cari adalah handphone. Semoga bukan ke dapur. Semoga bukan yang lain. Tetapi mata kita pertama-tama tertuju kepada Bapa yang telah memelihara kita sepanjang malam dengan tidur yang nyaman. Kepada Bapa yang akan kita temui untuk memberikan pertolongan dan penyertaan di sepanjang hari bagi tubuh kita yang lemah dan rentan ini. Dengan demikian Roh Kudus yang telah memimpin kehidupan umat di dalam gereja perdana juga dapat berkarya dalam hidup kita pada masa kini. Maukah kita selalu memandang kepada Bapa melalui perenungan-perenungan firman yang bisa kita dengarkan dan perenungan tentang sabdanya? Maukah kita memandang kepada Bapa dalam setiap doa-doa syukur dan penyerahan kita setiap pagi? Hanya bersama Tuhan kita bisa tetap bersama mengabarkan kabar baik bagi dunia ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Belajar kepada gereja perdana, umat-umat-Mu yang pertama. Kami takjub melihat bagaimana Tuhan berkarya atas hidup mereka. Dan sekaligus merindukan bahwa kuasa yang sama itu juga bekerja dalam diri kami, bekerja dalam persekutuan kami di sepanjang hari ini. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kadang-kadang kami gagal bertekun dalam pengajaran sabda-Mu, bertekun di dalam doa-doa penyerahan kami. Dan kadang-kadang kami gagal menutup mata kami untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Kami mengaku bahwa kami masih sangat egois, mementingkan diri sendiri dan kenyamanan diri kami sendiri. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah panggilan kami sebagai anak-anak-Mu di dalam dunia ini. Ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Bukalah mata batin kami untuk apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bantulah kami ya Bapa dalam setiap kesibukan dan aktivitas kami. Hamba-Mu mendoakan setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang Maha tahu keadaan mereka. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu kepada mereka. Beri keyakinan bahwa Engkau Tuhan sandaran hidup kami, yang memelihara hidup kami dalam kesetiaan. Sehingga mereka yang menangis dapat menerima penghiburan daripada-Mu. Mereka yang berduka menerima kekuatan baru daripada-Mu. Mereka yang sedang kehilangan arah akan menemukan petunjuk baru daripada-Mu. Dan biarlah segala pergumulan kami di hari ini kami taruhkan dalam tangan-Mu. Segenap anggota keluarga kami, segenap orang tua kami, segenap saudara-saudara kami, anak-anak kami, persekutuan dan persaudaraan di jemaat di mana kami ada, hamba-hamba Tuhan,
Biarlah Tuhan memelihara mereka dalam aktivitas mereka di hari ini, supaya kami bersama-sama maju di dalam Tuhan, menikmati kasih setia-Mu. Dengar doa kami ya Bapa pada pagi ini, kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.